Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Arasita, NIM 2018 143115, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Somatic, Auditory Visualization Intellectually atau SAVI terhadap hasil kemampuan berpikir kritis matematis siswa di kelas 5. Baiklah, untuk yang pertama ialah tinjauan pustaka. Poin pertama ialah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum atau suatu pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, poin kedua ialah model pembelajaran SAVI. Pembelajaran yang menggabungkan secara fisik dan aktivitas intelektual. SAVI ini memiliki arti yaitu singkatan dari somatic bergerak, auditory mendengar, visualization mengamati, dan intellectually memecahkan sebuah masalah. Model pembelajaran SAVI ini ialah haruslah menekankan siswa belajar menggunakan seluruh alat indera yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian poin ketiga, adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran SAVI ini. Yang pertama ialah siswa membaca materi yang akan dipelajari. Kedua, siswa dibagi menjadi kelompok 4-5 anggota pada setiap kelompoknya. Kemudian, ketiga ialah siswa mengamati media gambar yang diberikan oleh guru dan mendiskusikannya kepada teman kelompoknya. Kemudian, yang keempat, setiap kelompok mendemonstrasikan hasil kerja kelompok mereka ke depan kelas sesuai dengan materi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, poin keempat ialah berpikir kritis. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan sebuah masalah dan mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, poin kelima ialah pembelajaran matematika di sekolah dasar, yaitu tentang ilmu bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan-bilangan, dan prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan masalah mengenai bilangan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran matematika. Yang pertama ialah melatih cara berpikir, menalar, menarik kesimpulan. Kedua, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi. Kemudian, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau komunikasi gagasan, antara lain seperti pembicaraan lisan, catatan, grafik, peta, diagram dalam sebuah gagasan. Selanjutnya, poin ketujuh ialah tentang materi bangun ruang, di mana bangun ruang ini memiliki sifat-sifat tertentu seperti sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi ini yang membatasi bagian luar dan dalam pada bangun ruang. Kemudian rusuk ialah dua pertemuan antara dua sisi pada bangun ruang, dan sudut ialah bagian pojok pada bangun ruang. Nah, di sini saya memiliki sebuah media, yaitu media bangun ruang, kubus, dan balok. Kubus ini memiliki ciri khas, yaitu memiliki sisi yang sama, di mana memiliki 6 buah sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Sisi pada kubus ini berbentuk persegi. Sisi pada kubus diantaranya yaitu A, B, C, D. Kemudian titik pada kubus ialah A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian rusuknya di bagian A, B, B, C, C, D, D, A, dan seterusnya. Baiklah, untuk selanjutnya ialah media bangun ruang balok, di mana bangun ruang balok ini ialah prisma tegak segi 4, yaitu memiliki 6 buah sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Sisi pada balok ini berbentuk persegi panjang. Bagian sisinya ialah A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian untuk titiknya ialah A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian untuk rusuknya ialah A, B, B, C, C, D, D, A, dan seterusnya. Baiklah,
Untuk selanjutnya, metodologi penelitian. Poin pertama ialah tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 10 Kayu Agung. Objek penelitian ini adalah siswa-siswi di SD Negeri 10 Kayu Agung. Kemudian, poin kedua ialah subjek penelitian. Tindakan kelas dilaksanakan secara kolaboratif, partisipasi dengan guru SD Negeri 10 Kayu Agung. Kemudian, poin ketiga ialah teknik pengumpulan data dengan cara tes, dokumentasi, observasi sebelum dan sesudah pelajaran berlangsung. Selanjutnya, yang keempat ialah teknik analisis data. Data hasil observasi pembelajaran dianalisa, kemudian ditafsirkan berdasarkan kajian pustaka dan pengetahuan guru. Hasil belajar siswa dianalisa berdasarkan ketuntasan belajar siswa sudah mencapai tahap penguasaan konsep yang telah diberikan. Kemudian selanjutnya, poin kelima ialah instrumen pengumpulan data. Ialah perangkat tes, lembar observasi atau aktivitas siswa dan aktivitas guru. Lembar observasi ini mencakup ialah berani bertanya, berani mengemukakan pendapat, berani menjawab, bersedia membantu teman, menghargai pendapat teman, serta tidak mengganggu teman. Baiklah, untuk poin keenam atau yang terakhir ialah keaktifan siswa mengerjakan tugas kelompok indikator keberhasilan, yaitu adanya peningkatan hasil belajar siswa dari tes pembelajaran IPS dengan pokok bahasan perubahan sifat benar. Peningkatan hasil belajar siswa mencapai lebih dari 90% pada materi perubahan wujud benda pada siswa SD Negeri 10 Kayu Agung, di mana siswa sudah mencapai KKM yaitu 70. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal skripsi saya. Di sini kepada Ibu penguji, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, terima kasih atas pemaparannya. Di sini Ibu ingin bertanya, di dalam proposal Dwi tadi terdapat HO dan HA yang tidak atau ada pengaruh signifikan. Maksudnya, signifikan itu seperti apa? Baiklah, terima kasih kepada Ibu penguji. Di sini saya akan menjawab. Signifikan itu dalam penelitian adalah tingkat kepercayaan hasil penelitian yang kita lakukan. Seperti apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh dalam model pembelajaran satu di pembelajaran matematika. Jadi untuk mencari pengaruh ada atau tidaknya. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, bagaimana teknik pengumpulan data yang digunakan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Teknik pengumpulan data yang saya ambil ialah tes atau soal esai sebanyak 20 soal. Kemudian dokumentasi seperti foto, buku, jurnal, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian observasi itu seperti lembar kisi-kisi dan langsung meninjau ke lapangan langsung. Jadi tadi 20 soal esainya. Ya. Terakhir, teknik validasi instrumennya di bagian teknik analisis datanya, kamu menggunakan apa? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Teknik analisis data yaitu saya menggunakan uji T independen sample test untuk mengetahui apakah ada peningkatan belajar siswa melalui metode eksperimen pada mata pelajaran matematika di kelas ini. Jadi menggunakan uji T tadi. Iya, T independen. Ya, cukup. Terima kasih pada Bu Asinta. Ya baik, terima kasih kepada Ibu penguji, kepada Ibu pembimbing. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Baiklah, terima kasih untuk Saudari Dwi Arasinta. Di sini saya akan menjelaskan dan menambahkan sedikit. Menjelaskan itu di bagian pertanyaan dari Ibu Siti tadi. Yang pertama, pertanyaan tentang maksud dari signifikan. Itu kan tingkat kepercayaan ada atau tidaknya pengaruh dari model SAPI terhadap mata pelajaran matematika tadi. Yang kedua itu teknik pengumpulan datanya itu ada 3, yaitu tadi tes, soal esai ya Dwi ya.
Kemudian dokumentasinya buku, jurnal, dan pendukung lain. Dan untuk observasinya ninjau langsung ke SD yang dituju. Dan pertanyaan yang terakhir tadi itu teknik analisis datanya menggunakan uji T sampel T-test, di mana uji T ini mengambil dari buku pengantar statistika yang saya berikan. Dan untuk tambahan Dwi, pemaparannya cukup baik, tapi agak sedikit gugup ya, memang wajar ya. Tapi ditingkatkan lagi ya, mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Profesor Hamidi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal skripsi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.